Pak, kalau untuk target lumpurnya berapa Pak yang diangkut Pak? Mungkin ada? Hah? 1 juta. 1 juta meter kubik ya. Sekarang tinggal kita buang kemana ini kan? Ya itulah dilematis Jakarta. Nah itu harus dicarikan jalan, nggak bisa didiamkan saja. Tangkap dan adili Megawati, rakyat muak terlalu sombong. Kamu wajib tahu. Setuju. Tangkap Megawati, adili. Atau ya betul apa kata Gus Dur kemarin ya. Biang ngontran negara ya Megawati Amin Rais alias Amin nangis lho. Kuwi. Ngakunya partai tua, tapi kelakuan kayak anak kecil, ngambekan. Prabowo Subianto aja kalah berkali-kali masih bisa move on, masih bisa bersatu dengan pemerintah. Takutnya masyarakat kecil berpikir, arahan presiden aja nggak digubris, apalagi arahan masyarakat. Astaga, ini drama apa lagi sih? Dia yang bikin drama duluan. Dia sendiri yang sok-sok nantang. Sok petantang-petenteng, giliran ditantang balik kayak ayam sayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Sidul Kadul Kadul yang kini telah sah menjadi wakil gubernur Jakarta ya. Hahaha. Tidak sama seperti ketika dia masih kampanye pilkada, ya kan? Berulang-ulang dia menyatakan bahwa dirinya akan melanjutkan program-program Abah ya, tentu teman-teman yang selama ini suka mengikuti perkembangan perpolitikan Indonesia sudah paham gitu ya, apa saja yang disampaikan si kadul-kadul ketika kampanye pilkada beberapa waktu yang lalu, ya kan? Intinya dia berulang-ulang menyatakan bahwa dirinya akan melanjutkan program-program Abah. Lah sekarang ya kan, giliran sudah menjadi wakil gubernur, dia malah bingung mengatasi banjir. Waduh, katanya mengikuti program Abah, tapi kok bingung. Lumpur yang jumlahnya tidak sedikit itu ya, jutaan kubik itu, dia justru bingung mau membuangnya kemana, mau melimpaskannya kemana, mau melimpahkannya kemana. Aduh, kan seharusnya sudah paham lumpurnya mau dibuang kemana, Dul. Gini ini ya teman-teman ya, kalau salah memilih pemimpin ya kan. Begini ini kalau memilih pemimpin bukan karena kualitasnya, melainkan karena terkenalnya, ya kan. Begitu dilantik, bingung mau ngerjain apa. Malah yang mau dikerjain adalah membangun 1000 bioskop ya kan. Tempat nonton film. Waduh, ini bukan gubernur macam kayak gini ya kan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pak, kalau untuk target lumpurnya berapa Pak yang diangkut Pak? Mungkin ada? Hah? 1 juta. 1 juta meter kubik ya. Sekarang tinggal kita buang kemana ini kan? Ya itulah dilematis Jakarta. Nah itu harus dicarikan jalan. Hahaha. Ya kan? Tapi ya tetap aja nggak kehilangan karakternya teman-temannya. Karakternya apa Bang? Yaitu kalau ngomong sundul langit ya kan, kalau ngomong itu sambil mukanya dihadapkan ke atas ya dan dijorokkan ke depan. Menurut beberapa netizen yang ya ketika saya atau kami ini membaca komentar ya di konten-konten yang kami produksi gitu kan. Katanya orang dengan gaya bicara seperti itu katanya sombong. Hehehe.
Tapi bukan saya loh ya yang ngomong ya. Saya cuma meng-approve saja. Hah? Pilih teruskan program Abah walau ditolak partai terbesar di Indonesia. Pramono .2 saya gubernur Jakarta, bukan gubernur partai terbesar di Indonesia. Tapi mau buang lumpur aja bingung. Aduh, lanjut. Hah? 1 juta ya? 1 juta meter kubik ya? Sekarang tinggal kita buang kemana ini kan? Ya itulah dilematisnya Jakarta ya. Nah itu harus dicarikan jalan, nggak bisa didiamkan saja. Ya, aduh, kurang lebih sama teman-teman ya dengan video sebelumnya. Cuma ini menurut saya lebih kocak lagi. Itu Rano udah garuk-garuk sungai. Oh iya garuk-garuk sungai. Tetapi begitu lumpurnya sudah lumpurnya terkumpul kurang lebih 1 juta kubik ya kan. Nah, bingung. Ada malah disindir tadi ya sama gubernur atau bupati mana tadi tuh ya. Itu yang bingung buang kerukan kemana, tangga elu bukan? Ya mungkin tetangganya kali ya kan. Tapi beda aliran ya kan. Iyalah. Aduh, ikut retreat mah. Kalau bingung minta tolong elu. STM kita. Apa STM? Ya itulah pokoknya teman-teman ya. Lanjut. Tangkap dan adili Megawati, rakyat muak terlalu sombong. Kamu wajib tahu. Setuju. Tangkap Megawati, adili. Atau ya betul apa kata Gus Dur kemarin ya. Biang ngontran-ngontran negara ya Megawati Amin Rais alias Amin nangis lho. Kuwi. Kuncine pokok kuwi. Ya, saya sangat mendukung sekali. Coba adili toh. Biang kerusuhan negara ini gawe menjeno ontran-ontran bayari wong demo bayari. Aduh. Wah, iki angel aturane. Saiki ngajaki wong ora sing do dadi bupati, gubernur ora oleh nang Magelang. Wis kok wani karo negara kuwi. Piye kuwi? Saku wis. Marai mumpet to kuwi. Adili. Setuju katanya netizen barusan ya. Tangkap Megawati Ibu Ketum ya, rakyat terlalu muak karena sombong. Saya sepakat ya. Emang siapa Bang? Misalnya teman-teman bertanya, siapa Bang yang terlalu muak dan terlalu rakyat sudah muak dan terlalu sombong? Ya nggak tahu ya. Saya sendiri juga nggak ngerti. Mungkin Mama Ketum kali ya. Mama Ketum apa Bang? Ya nggak tahu lah. Intinya saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Kalau bisa memang harus diadili. Masa si Moncong kura-kura diadili, Ibu Ketumnya nggak diadili. Ya adili juga lah. Lanjut. Nggak diajak ngambek, diajak nggak datang. Ngakunya partai tua, tapi kelakuan kayak anak kecil, ngambekan. Prabowo Subianto aja kalah berkali-kali masih bisa move on, masih bisa bersatu dengan pemerintah. Takutnya masyarakat kecil berpikir, arahan presiden aja nggak digubris, apalagi arahan masyarakat. Partai manakah itu? Ya, ini sebetulnya adalah sebuah keluhan ya, atau sebuah apa namanya, luapan hati gitu ya, ungkapan hati banyak rakyat Indonesia gitu ya. Jadi ini orang emang aneh sekali menurut saya sejak pasca zaman Soeharto ya, bukan pasca Soeharto. Sejak zaman Soeharto dibenci, naiklah Gus Dur sebagai presiden. Kemudian yang bersangkutan jadi wakil presiden. Gus Dur juga dibenci, ya kan? Gus Dur juga dilengserkan dengan skema kong kali kong dengan Mbah Sengkuni, ya kan? SBY jadi presiden, dibenci. Jokowi jadi presiden, dibenci. Waduh, nggak ngerti dah ini bagaimana konsepnya. Lanjut.
Astaga, ini drama apa lagi sih? Dia yang bikin drama duluan. Dia sendiri yang sok-sok nantang. Sok petantang-petenteng, giliran ditantang balik kayak ayam sayur. Padahal ya, kadernya sendiri yang bilang bahwasanya mereka itu menghadiri retreat menunggu instruksi dari Ibu Ketum. Kan seperti itu faktanya. Giliran pemerintah pusat yang tegas, ya wajar lah kalau mereka ketar-ketir ya. Akhirnya beberapa dari kepala daerah dari PDIP itu sebagian hadir, sisa 10 yang gak hadir. Ya mungkin takut dicopot kali sama Pak Presiden kita. Kan bisa jadi. Tapi lawaknya kenapa sekarang malah seperti lempar batu sembunyi tangan. Sekarang malah nuduh pihak lain. Seolah-olah pengen merusak hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Seperti itu. Ada pihak yang ingin hubungan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega retak. Seperti itu. Partai terbesar di Indonesia curiga ada pihak yang ingin hubungan Megawati dan Prabowo retak. Siapa yang menginginkan? Nggak usah diinginkan, retak sendiri bro. Menginginkan itu berarti belum terjadi. Jadi maksudnya ketika saya menginginkan ya Prabowo dan Megawati ini hubungannya retak, berarti hubungan antara Megawati dan Prabowo belum retak. Tapi kalau sudah retak, nggak usah diinginkan, udah retak sendiri ya kan, macam kapal bocor, nggak usah berharap tenggelam, akan tenggelam sendiri. Aduh, ada aja ya. Lanjut. Oh, jadi ternyata selama ini Pertamax yang kita beli itu adalah Pertalite. Dan negara sampai rugi 193 triliun gara-gara komplotan ini. Dan lucunya lagi, dari komplotan ini, itu yang ditangkap cuma yang ciri-cirinya doang, di root PT Pertamina Patraniaganya. Ini ex di rootnya kemana? Ex di root Pertaminanya. Sampai detik ini belum ada yang dicek tuh kayaknya. Modusnya bener-bener jahat sih menurut gue. Ngoplos cuy. Mereka beli dari luar yang kualitasnya tuh 88 dan 90 RON. Terus dibawa ke sini, digiling-giling, habis itu jadi 92. Dan kabarnya lagi ternyata ex dirut Pertamina ini yang tadi belum diusut ya, yang kabarnya juga ada ikut campur tangan kotor, itu deket sama si Hasto. Betulan banget Hasto baru habis ditangkep. PT Pertamina Patraniaganya si kaki tangan ini ya, itu ditangkap juga si Reza Siahaan. Dan kabarnya Bunike dan Hasto ini tuh kayak dua sejoli dalam politik dan bisnis. Jadi ketika misalnya Bunike butuh apa, jabatan misalnya, Hasto akan provide. Terus kabarnya kalau misalnya si Hasto butuh logistik, itu Bunike yang akan provide. Jadi kayak kantong Doraemon buat Hasto. Jadi tek minta apa nih? Tek keluar. Minta apa lagi? Tek keluar. Tek alat penghasil USD misalnya gitu. Makanya KPK harus segera usut. Coba cek. Lagian kan Hasto juga udah ketangkap, gak bakal ada backingan juga buat Nike ini. Gue masih senang dan konsisten sama Pak Prabowo karena memang bener-bener mau berantas korupsi. Ini korupsi pas zaman Pak Jokowi loh ya, dia berani berantas nih Pak Prabowo, gila. Respect. Kasus korupsi dari Pertamina, rugiin negara 197 triliun. Bukan negara doang, tapi masyarakat, lu dan gua juga. Bayangin, dari tahun 2018 sampai 2023, selama ini kita itu kena tipu sama orang-orang ini. Jadi selama ini kalau kita ngisi Pertamax itu sebenarnya cuma Pertalite yang dioplos. Bedanya cuma 2.000 sampai 3.000-an. Tapi ini sama aja kayak lu ngisi Pertalite cuman versi premiumnya, yaitu nggak ngantri. Dan lu tahu pelakunya itu sebenarnya ada 7. Cuman yang kehalia di berita cuman 1 orang yang nggak pakai masker. Masih ada 6 lagi. Cari keluarganya, cari akunnya, bongkar deh. Ya, lu bayangin dari 2018 sampai 2023 berapa kali lu ngisi bensin? Berapa banyak uang kita dari seluruh masyarakat Indonesia yang berhasil dikorup sama dia? Lo tahu cara mainnya? Mereka bilang ke pemerintah bahwa minyak dalam negeri itu tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat. Harus impor. Nah, diimpor juga main lagi tuh. Kurang ajar memang. Sekarang kita tanya ke Pertamina. Kan di berita-berita munculnya merugikan negara sampai 197 triliun kurang lebih. Itu buat negara. Masyarakat, ganti ruginya apa? Bensin gratis kah? Buat seluruh masyarakat Indonesia potongan harga, atau harga BBM diturunin dulu. Kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun. Sampai 6 tahun ke depan berarti harga bahan bakar harus diturunin dong. Mana tuh kemarin pejabat yang bilang nasionalis gara-gara kabur aja dulu. Nih Pak, gimana nggak kabur aja dulu ngelihat negara kayak gini? Yang nggak nasionalis siapa? Teman-teman Bapak yang dia sana yang ngejabat itu, atau kayak ketangkep gini, atau masyarakat yang kabur pengen ngidupin keluarganya. Makan tuh nasionalis. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa loh minta pertanggungjawaban dari Pertamina karena kita konsumen merasa dirugikan.
Nanti nih udah kayak gini tiba-tiba kena vonisnya cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, ngerugiin dari 2018 sih. Ini seluruh masyarakat Indonesia ini kena efek gara-gara BBM naik ini gara-gara 7 orang ini. Udah pakai korupsi, pakai ngeribetin buat pakai scan barcode, tai kucing. Giliran orang ngoplos bensin di pinggir jalan ditangkep, ini ngoplos untuk 1 negara. Terus apa sekarang bisa kita lakuin Mbak Ikram? Ya, apa? Sanksi sosial doang yang bisa kita kasih. Kita mau ngelawan hukum mereka kan begini, lo tahu. Ya paling cari info keluarganya, cari info hartanya, apa aja yang dia pernah lakuin, bongkar aib-aibnya. Gue yakin netizen Indonesia jauh lebih pintar dibandingkan gue untuk nyari aib-aib dari 7 pelaku ini. Kalau lo punya pendapat lain coba komen di bawah. Emang ya, para maling uang rakyat di negara kita itu adalah para maling uang rakyat yang paling luar biasa kurang ajarnya. Ya, udahlah maling uangnya rakyat, buat kerugian negara 190 sekian triliun per tahun. Udah pakai begitu, pakai acara nipuin rakyatnya pula. Pertalite yang udah disubsidi, dibayarin subsidinya sama pemerintah, itu justru dijual ke masyarakat dengan dikatakan Pertamax. Bayangin ya, selisih Pertalite dan Pertamax itu kurang lebih 2.000 per liternya. Bayangkan berapa udah maling dan nipu rakyat, coba bayangin nggak? Dan kejadiannya berlangsung dari 2018, bayangin. Pemerintah kasih subsidi BBM itu bagi orang-orang yang membutuhkan, bukan buat lo korupsi. Dan lagian nih ya, saya aja nih ya, sebagai masyarakat yang berpikir untuk tidak membeli BBM subsidi, karena kan berpikir gitu ya, saya masih sanggup untuk beli BBM yang tidak subsidi. Banyak orang-orang yang memang memiliki hak untuk menggunakan BBM subsidi tersebut. Malah lu curangin juga. Bayangin nih ya, motor aja. Kalau misalnya 1 bulan itu pakai BBM sekitar 30 liter. Katakanlah 30 liter. Coba aja lu bayangin, selisih 1 motor 30 liter kali 2.000 nih, antara Pertamax dan Pertalite. Itu udah berapa? Itu 1 motor 1 orang. Ya kalau misalnya cuma 1 motor, berapa tuh jumlah masyarakat Indonesia, belum lagi yang pakai mobil. Dan yang menyedihkan lagi nih ya, orang-orang yang udah dibayar digaji dengan gaji yang luar biasa banyaknya, masih gitu tinggal lakunya. Orang yang udah punya duit segitu-gitunya nih ya, sampai punya jet pribadi bisa dipinjem-pinjemin gitu, masih juga berlaku kayak gini. Dan ini ya, ingetin ya, muka-muka orang yang udah maling uang rakyat, yang udah buat negara rugi sekiannya, dan juga orang-orang ini adalah orang yang nipuin kalian semua, ya. Jangan lupa kawal di proses hukumnya. Kalau miskin kan ambil semua hartanya, terus kasih hukuman yang selama-lamanya. Dan terima kasih kepada Kejagung ya. Kalau kalian nggak nemuin yang kayak gini, mungkin kita rakyat Indonesia nggak ada yang tahu. Dan haknya kita akan terus dirampas, dan kita akan terus ditipuin sama orang-orang macam ini. Ya, teman-teman ya, 3 video yang kami sajikan secara berurutan barusan sudah berbeda tema dengan video-video yang sebelumnya kami sajikan ya. Bagian depan tadi berhubungan dengan Sidul ya, yang terkait yang mengalami kesulitan membuang lumpur yang dikeruk dari sungai yang jutaan meter kubik tadi ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan tentang partai terbesar di Indonesia, dan barusan yang kita lihat ini tidak berhubungan dengan itu lagi, melainkan sudah membahas tema lain, yakni lanjutan dari komentar netizen mengenai korupsi di lingkungan Pertamini, teman-teman ya, yang modusnya itu adalah mengoplos Pertalite menjadi Pertamax gitu ya. Kami masukkan dalam konten ini, kami campur karena memang komentar netizen terkait pengoplosan ini sangat banyak sekali ya. Ya mengingat bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi juga rakyat Indonesia ya. Banyak mobil, kendaraan, dan sepeda motor yang seharusnya belum rusak, onderdilnya udah hancur duluan bro. Lanjut. Mas, Pertamax Turbo full ya? Penuh. Mas, Pertamaxnya masih dioplos? Masih oplosan Pertamaxnya? Kasih mas. Ya. Gue yakin hari ini kalian sama
dengan gue ya, marah, kecewa. Tapi gue nggak ada pilihan lain selain ngisi di Pertamina ya. Jadi gue isi Pertamax Turbo hari ini. Karena di sini nggak ada Shell atau BP, adanya cuma Pertamina. Jadi ya solusi dari menghindari Pertamax ya udah kita isi Pertamax Turbo. Di luar semua kemarahan dan kekecewaan kita hari ini, tapi kita pantas mengapresiasi Kejagung dan Pak Prabowo. Terima kasih sudah bersih-bersih itu tikus-tikus yang ada di Pertamina. Tinggal nanti hukumannya jangan sampai membuat kita lebih marah ya Pak ya. Nggak kebayang soalnya kalau misalkan ini nggak ditangkap ya, akan berapa tahun lagi nih kita ditipu sama tikus-tikus Pertamina itu. Katanya Pertamax, tapi isinya Pertalite. Kenapa sih hal sekecil ini aja lu mesti kipak? Nih ya, di otak gue ya, kalau kagak ketahuan, bilangnya Pertamax isinya Marimas. Tuh kan, nyari lo. Coba didiemin 2 tahun lagi tuh, isinya Nutrisari tuh. Pas keluar-keluar gue, mobil gue pada bersemut. Manis. Kayak janji lu. Yang orang yang korupsi sampai ratus triliun itu duitnya bakal apaan sih Pak? Bagiin apa? Kita? Ya ampun, pelit banget tuh kan duit kita juga Pak. Iyalah, dosa Pak kayak gitu, bohongin Tuhan. Tuhan aja dibohongin, gimana kita? Rakyat. Iya. Ya, barusan ada 2 netizen ya yang memberikan komentar. Yang pertama adalah Mbak Pecel Lele dan yang kedua saya lupa namanya ya, Mbak Cantik barusan siapa. Tetapi saya ingin mengomentari Mbak Pecel Lele teman-teman ya. Ya dari saya lihat dari wajahnya ya Mbak Pecel Lele tadi ketika mengisi Pertamax ya, mengisi mobilnya dengan Pertamax full tadi. Wajahnya kelihatan sekali sangat kesal gitu ya, bukan kesel ya. Kalau kesel bahasa Jawa itu capek ya. Tapi kalau ini kesal bahasa Indonesia ya. Jadi maksudnya macam jutek gitulah ya, dan sampai mengeluarkan pertanyaan kepada petugas SPBU, apakah Pertamax-nya masih Pertalite yang dioplos katanya. Mungkin selama ini ya Mbak Pecel Lele ini adalah konsumen Pertamax gitu ya. Jadi selama ini membeli Pertamax ya, bukan Pertalite gitu ya. Jadi sampai bertanya gitu ya. Ya, kalau menurut saya sih pertanyaannya nggak salah, cuma kurang tepat karena seharusnya pertanyaan itu disampaikan kepada Dirut Pertamina, bukan petugas SPBU. Iya, ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang para neti yang mengomentari korupsi migas ya di lingkungan Pertamini. Sangat sadis-sadis sekali ya komentarnya ya para neti ya. Kalau yang depan tadi itu kan berhubungan dengan Sidul gitu ya, yang kesulitan membuang lumpur. Tapi di bagian-bagian belakang tadi adalah komentar para netizen mengenai korupsi yang baru saja terungkap ya. Bahkan tadi kita lihat bersama Mbak Pecel Lele tidak segan-segan bertanya kepada petugas SPBU apakah Pertamax-nya masih dioplos dengan Pertalite apa enggak gitu ya. Padahal kan petugas SPBU itu kan kagak ngerti apa-apa gitu kan. Seharusnya kan tanya langsung aja ke mantan Direktur Utama Pertamini. Oke teman-teman. Yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang Sidul Kadul ya, yang hingga kini, yang kini telah sah menjadi wakil gubernur ya. Tidak sama seperti ketika dia masih kampanye pilkada ya. Jadi banyak netizen yang menilainya demikian ya kan. Karena pada saat kampanye pilkada dulu dia berulang-ulang menyatakan bahwa dirinya akan melanjutkan program-program Abah gitu kan. Lah sekarang giliran sudah menjadi wakil gubernur, dia malah bingung mengatasi banjir ya. Jadi endapan lumpur di sungai-sungai yang sudah dikeruk itu ya, yang jumlahnya nggak sedikit itu, dia justru kebingungan membuangnya. Katanya akan mengikuti programnya Abah. Kan seharusnya sudah paham lumpurnya akan dilimpahkan kemana. Ya gini nih ya kan, kalau memilih pemimpin bukan karena kualitasnya, melainkan karena terkenalnya. Akhirnya apa? Begitu dilantik, dia bingung mau ngerjain apa. Ya mending bangun 1000 gedung bioskop aja lah. Bagaimana menurut kalian?
Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.